Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, ketemu lagi. Dan pada kesempatan ini kita akan bincang tentang apa itu despotisme, yaitu satu keadaan yang ada di dalam diri atau tubuh sebuah kekuasaan yang cenderung tidak mampu mendengar aspirasi dan hanya mengenal tentang apa yang menjadi keinginannya. Sedikit lagi, despotisme ini akan menjadi sebuah tiran. Itu yang dimaksud dengan despotisme. Tetapi, apakah kemudian despotisme ini ada gejalanya di Indonesia? Ini yang menarik untuk menjadi amatan kita. Kalau kemudian sikap sewenang-wenang, semena-mena itu menjadi dominan di dalam wajah sebuah pemerintahan, maka gejala itu sudah ada. Tetapi apakah gejala seperti itu akan leluasa mewujud di Indonesia? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Sebab bagaimanapun sejarah mencatat Orde Lama dan Orde Baru sebagai sebuah rejim yang mengedepankan sikap-sikap atau pola-pola atau metode-metode, katakan tadi ya, ada orang menyebutnya otoriter dan sebagainya. Tetapi tidak sesungguhnya itu betul-betul terjadi. Mengapa? Karena Indonesia secara kultural itu masyarakatnya adalah masyarakat yang memang tidak pernah bertemu dengan satu kepemimpinan yang totaliter seperti itu. Bahkan di masa-masa kerajaan juga tidak kita dengarkan otoritarian itu bercokol di bumi pertiwi ketika itu. Dan di Indonesia secara konstitusional kita punya Pancasila, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila itu memang tidak memungkinkan untuk terjadinya despotisme. Dengan demikian maka gejala-gejala yang ada sebenarnya bisa kita lihat sebagai sebuah, katakan, proses adaptasi kedewasaan. Kalau ini kita lihat dalam bingkai yang jauh lebih luas ya, proses adaptasi kedewasaan dari rejim sendiri yang sedang berkuasa, yang boleh jadi langkah-langkah itu dipilih karena tadi perhitungan-perhitungan atau kalkulasi-kalkulasi jangka pendek yang pada saat nanti ini akan disadari sebagai sebuah kekeliruan dan pada akhirnya mereka belajar. Dan memang ini adalah sebuah resiko ketika orang-orang yang ada di dalam pemerintahan hadir tanpa sebuah niat, visi dan komitmen keumatan, kerakyatan dan kebangsaan yang memadai. Sehingga cenderung untuk kemudian ya biasa seperti anak muda, ini gue gitu loh. Ini keputusannya harus begini, semuanya harus tunduk patuh dan sebagainya. Nah, itu secara psikologis gejala-gejala anak muda yang kalau kata Rhoma Irama maunya menang sendiri. Nah, ini tentang despotisme. Jadi gejala ada tapi tidak mungkin itu terjadi di Indonesia karena tadi ada banyak ruang-ruang yang secara kultural itu sulit ditembus. Karena ruang-ruang kultur ini yang ada di Indonesia jauh lebih kokoh dari Gunung Semeru, Gunung Kelut dan sebagainya lah. Gunung-gunung ada di Indonesia, Gunung Sinabung dan seterusnya. Bukan berarti ini tidak bisa ditembus oleh beragam rekayasa tentang bagaimana mengubah kultur itu, tetapi ini sudah sangat kuat tertanam di Indonesia. Kalau bahasa seorang kolega saya mengatakan, ya memang fitrah Indonesia sebagai bangsa kayak gitu. Ramah, mudah memaafkan, dan tentu saja sangat toleran. Jadi kalau ada isu-isu intoleran di Indonesia, itu memang isu salah tempat itu ya. Ibarat orang lagi butuh sepatu, dia jualan topi, nggak ketemu. Nah, itu kaitan dengan despotisme. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ke depan? Pertama, kawan-kawan muda di Indonesia sudah harus melihat fenomena ini sebagai sebuah bekal melihat Indonesia mulai dari persiapan 2024 sampai seterusnya menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Kita memang harus tahu ya, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ini, anak-anak yang baby boomer harus tahu kita ini butuh pemimpin seperti apa. Kemudian idealnya partai politik itu bekerja bagaimana, dan secara institusional partai politik mestinya seperti apa.
Kalau kemudian dalam praktek demokrasi di Indonesia, praktek-praktek partai politik di dalam mengambil kebijakan sangat didominasi oleh keinginan atau keputusan dari ketua umum, maka sebenarnya sebagai sebuah organisasi ini masih belum modern. Karena idealnya partai politik itu memang lembaga, sehingga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh partai politik, termasuk di dalamnya ketika menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang layak, itu betul-betul keputusan satu kelembagaan, bukan keputusan yang cenderung atau berat ditekankan oleh ketua umum. Nah, di sini kita harus melihat sisi-sisi modern tadi. Kenapa? Karena di dalam sila keempat kita ya, Pancasila itu permusyawaratan, ada proses-proses musyawarah. Nah, kalau kemudian partai politik yang menjadi pilar demokrasi justru tidak menggambarkan praktek musyawarah itu di dalam sebuah proses-proses pengambilan kebijakan, maka kita akan berhadapan dengan satu proses demokrasi yang hari ini oleh Refli Harun itu penting dikoreksi, seperti presidensial threshold, kemudian parliamentary threshold dan sebagainya, yang pada akhirnya menjadikan siapa yang akan masuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden betul-betul berdasarkan pada sebuah aturan regulasi, bukan substansi demokrasi dan permusyawaratan itu sendiri. Disinilah kita harus melihat satu jenis katakanlah dinamika, bisa juga disebut sebagai sebuah hal yang menghambat demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Prinsipnya, jika demokrasi ini menghargai akal sehat, menerima aspirasi masyarakat, dan kemudian membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan sejahtera, insya Allah tidak akan ada hal-hal yang selama ini terjadi di Indonesia. Tetapi sejauh elit politik kita tidak mengerti tentang bagaimana bersikap dewasa dan komitmennya untuk bangsa ini juga tidak begitu kuat, maka disinilah kita akan terus bertemu dengan isu-isu yang tidak bermutu dan pada akhirnya menghambat kita untuk menjadi bangsa dan negara yang lebih maju. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.